Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo atas nama Hairunisa dengan NIM 2304020002 dari kelas PBS 1A akan menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang harta yang terkandung dalam Quran surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal kanatiril mukantarati minas sahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tempat kembali yang paling baik. Ayat ini mengindikasikan bahwa ada sekelompok orang yang memprioritaskan kekayaan dan kenikmatan dunia. Mereka mencintai harta, keindahan materi dan semua kesenangan dunia. Namun, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa akhir dari segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Dan tempat yang sebenarnya yang baik adalah surga di sisinya. Yang kedua adalah surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ayat ini mengajarkan pentingnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya, serta bermanfaat bagi manusianya, tetapi dapat memperdaya dan tidak kekal. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai tuntunan agama adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan yang dapat membawa kepada kebahagiaan yang kekal sampai di akhirat nanti. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu materi bekerja yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamanna'u ma faddallahu bihi ba'dakum ala balir rijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasab was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sebagian atas kamu adalah sebagian yang lain. Sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah ini mengajarkan agar kita tidak iri terhadap orang lain dalam hal harta dan kekayaan. Kita tidak boleh terlalu terikat pada harta atau keinginan duniawi seperti kekayaan atau banyaknya istri. Kekayaan dan kesenangan materi hanya bersifat sementara. Yang ketiga ada surat At-Taubah ayat 102. Wa syakruna tarafu bizun bihim halatu amalan salibau wa ahrasai'a as-salahu ayyati ba'alaihim innallaha ghafurun rahim. Yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dalam surat ini tidak secara langsung membahas tentang bekerja. Namun, secara umum Islam mendorong umatnya untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh dan jujur dalam mencari rezeki. Bekerja secara halal dan bermanfaat merupakan ibadah dan cara untuk memperoleh keberkahan. Kita perlu tergantung pada Allah, memohon pertolongannya dan mengikuti ajaran-ajarannya dalam dunia kerja. Yang keempat adalah Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul limalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduya ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menyerukan kepada kaum muslimin supaya membersihkan diri dan bertaubat dengan bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal salih sebanyak-banyaknya. Apabila amal tersebut telah ditunaikan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai amal yang dilakukan tersebut. Nah, selanjutnya ada Quran surah Al-Fatir ayat 8. Afa man zuyyina lahu su'al malihi farahu hasana fa innallaha yadillu may yasha'u wa yahdi may yasha'u fala tazhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Yang artinya, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, kita tidak boleh meyakini diri sendiri dengan merasa sedih terhadap kekafiran orang-orang yang tersesat. Nah, materi yang ketiga adalah materi mengenai upah yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 7. Ma indakum yunfadu wa ma indallahi baqwal lanazziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Apa yang ada di sisi kalian berupa harta benda akan lenyap, sedangkan apa yang ada di sisi Allah bagi kalian berupa rezeki dan pahala tidak akan pernah sirna, dan sungguh kami akan memberikan balasan pahala bagi orang-orang yang mau bersusah payah mengemban beban-beban taklif, termasuk di dalamnya menepati janji dengan balasan yang lebih baik dari amal perbuatan mereka. Kami memberikan pahala kepada mereka atas amal perbuatan mereka yang terendah, sebagaimana kami pun memberikan balasan kepada mereka atas amal-amal tertinggi mereka sebagai karunia dari kami. Yang kedua adalah Quran surah Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus salihati innallahu nudi'u ajra man ahsana amala. Yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentunya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka balasan yang baik yang paling besar. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala-pahala mereka dan tidak pula menguranginya atas kebajikan yang mereka perbuat sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu materi yang menjelaskan tentang konsumsi yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u huwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa hanya Dialah yang menciptakan segalanya. Maka Allah menjelaskannya bahwa Dialah rezeki yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Untuk itu Allah menyebutkan sebagian pemberi karunia kepada mereka, bahwa Dia memperbolehkan mereka makan dari semua apa yang ada di bumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka. Sebagai karunia dari Allah, Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan bahira atau hewan unta bahira, saiba atau hewan unta saiba, wasilah atau hewan unta wasilah, dan sebagainya, yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah,
Yang kedua ada Quran surah Al-Baqarah ayat 72. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik dari kami yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang lezat dan lagi halal yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan janganlah kalian berbuat seperti orang-orang kafir yang mengharamkan makanan-makanan yang baik-baik dan menghalalkan makanan-makanan yang menjijikan. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang agung yang diberikan kepada kalian dengan hati, lisan, dan anggota tubuh kalian. Jika kalian memang orang-orang yang betul-betul tunduk kepada perintahnya, mendengar lagi taat kepadanya, beribadah kepadanya saja tanpa menyekutukan sesuatu dengannya. Nah, yang ketiga ada Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira bagi wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan atas kalian hal-hal yang membahayakan kalian, seperti bangkai binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, darah yang mengalir, daging babi, dan hewan-hewan sembelihan untuk selain Allah. Dan di antara karunia dan kemudahan Allah bagi kalian adalah bahwa Dia menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan tersebut dalam kondisi darurat. Maka siapa saja yang terjepit oleh kondisi darurat untuk memakan sesuatu darinya tanpa ingin berbuat zalim dalam mengonsumsi atau melebihi kebutuhan dan tidak melampaui batas-batasan Allah dalam apa yang telah dihalalkan baginya, maka tidak ada dosa atas dirinya dalam tindakan tersebut. Nah, yang kelima kita akan membahas tentang materi produksi yang terkandung dalam Quran surah An-Nahl ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika laayatal liqaumi yasmaun. Yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkannya, atau merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mendengarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan besarnya karunia-Nya yang telah diberikan kepada manusia agar mereka bersyukur dan menyembahnya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam 9 ayat ini. Allah menurunkan hujan dari awan, kemudian dengan air hujan itu Allah menumbuhkan tanaman-tanaman dari tanah yang sebelumnya kering kerontang. Sungguh dalam air yang berkah dan kebaikan yang agung ini terdapat tanda kekuasaan Allah dalam membangkitkan dan tanda sifat ketuhanannya bagi orang-orang yang mau mendengarkan kebenaran. Yang kedua adalah Quran surah An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la ibra naskikum mimma fi butunnihi mim baini farsyi wa damil labanan khalisan sa'igal lishi syaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberikan kamu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Hai manusia, sesungguhnya pada unta, sapi, kambing, dan domba terdapat pelajaran bagi kalian. Kami memberi kalian minum dengan minuman yang berasal dari perut hewan-hewan ternak tersebut yang keluar di antara darah dan kotorannya, yaitu berupa susu murni dan lezat dan mudah ditelan. Baik, itu saja beberapa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.